lakukan semua adegan stunt kecuali yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ada yang dihantamkan ke kaca, tentunya tidak menggunakan pemain karena kalau misalnya terluka mungkin kita nanti nggak bisa syuting lagi. Tapi bisa dibilang secara persentase mungkin 95% dilakukan oleh mereka sendiri. Dan itu termasuk tinggi banget. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih. Nama saya Yan dari Demi Film Indonesia. Saya bangga sekali nonton film ini. Ini adalah karya terbaik Joko Anwar. Karya film yang jelas. Pertanyaan saya untuk MGM, Amazon MGZ. Ini adalah film pertama Indonesia yang diproduksi dengan bantuan atau supporting Amazon MGM. Ya, sebuah perusahaan big movie di Amerika, satu dari antara 5 perusahaan terbesar di dunia. Jadi pertanyaan saya, ini mungkin adalah film Indonesia yang budgetnya terbesar. Mungkin Ibu bisa menjawab how much budget from MGM, Amazon. Dan yang kedua, film ini tentu akan tayang di seluruh dunia. Tentu saja harapan saya film ini akan tayang di teater Amerika, di bioskop-bioskop Amerika, dan dunia, seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Would you like me to translate it, or? That'd be great. That'd be great. Okay. As the leading, I guess, studios in the world, MGM Studios, you have collaborated with Joko Anwar, as you as well as mentioned. It's such an honor, and it has become an amazing product. He was asking about the budget of the movie, and the second thing. Pertanyaan kedua apa Pak? Maaf. Okay. Is it going to be released worldwide? Please. So in terms of the budget, we definitely made sure that Joko and Tia had what they need to tell this amazing story, right? So that's what we want to always be financially responsible, but also make sure the creative have what they need. And in terms of theatrical worldwide, I think we want to make sure that the Indonesian audiences get first dibs because this is made for them, and then we'll see. Baik. Jawabannya adalah budget yang disiapkan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi masih ongoing Pak, kalau minta masih bisa. Yang kedua adalah diutamakan untuk penonton Indonesia dulu, setelah dinikmati dengan sebegitu banyak orang akan baru dinikmati nantinya. Pembahasannya akan dimulai. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Mikrofonnya masih ada. Saya duduk aja. Saya Bobi dari pojoksinema.com. Pada Abang Joko, pada press conference yang lalu saya bertanya soal intimacy koordinator. Saya sempat tanya ke Rooney, ini film pertamanya, tapi saya berpikir kalau intimacy itu berarti adegan intim gitu. Tapi pada bagian apa intimacy koordinator ini diperlukan? Karena memang pada proyek Rooney yang kedua, dia kemarin di film Lebaran, dia memang itu film adegan intim. Saya berpikir ini ada adegan intimnya. Gitu. Terima kasih. Jadi ya terima kasih Bobby, pertanyaan bagus sekali. Memang karena ini baru ya bagi kita intimacy koordinator, jadi banyak yang salah persepsi tentang intimacy koordinator. Jadi intimacy koordinator adalah bagian dari kru dari sebuah produksi film yang dimaksudkan untuk mengawasi, memastikan semua adegan yang ada intimacy. Nah, adegan intimacy ini bukan hanya adegan seksual, intimacy. Jadi bisa mungkin adegannya hanya orang berpacaran dan berpegangan tangan, itu udah termasuk intimacy. Kalau di film kita di awal-awal ada beberapa adegan yang melibatkan adegan pemerkosaan. Adegan pemerkosaan di film kita memang tidak ditunjukkan secara eksplisit, tapi ada sentuhan, ada perkataan yang dilontarkan, dan itu dipastikan apa yang dilontarkan oleh seorang pemain ke pemain lain tidak mengakibatkan ketidaknyamanan. Jadi kata-kata itu juga termasuk intimacy yang harus diperhatikan oleh para intimacy koordinator untuk didiskusikan. Bahkan ketika adegan pemerkosaan aja yang sebenarnya tidak terlalu eksplisit, dipegang bagian mana dari tangan itu
sebelum syuting itu sudah di workshopkan bagian mana yang nyaman untuk dipegang oleh seorang pemain misalnya. Jadi tidak akan dipegang yang tidak sudah dijanjikan terlebih dahulu sebelum syuting. Jadi intimacy sebenarnya adalah umbrella term yang luas sekali. Salah satunya adalah beberapa adegan yang melibatkan adegan intim seperti yang kita pahami di Indonesia, tapi secara luas adegan yang melibatkan satu emosi yang sifatnya bisa agresi, bisa cinta, dan sesuatu yang intim ya. Memang bahasa Indonesia agak susah untuk dijelaskan, tapi maksudnya bukan cuman adegan intim secara seksual, tapi juga yang sedikit ke arah situ juga tetap harus didiskusikan. Baik, terima kasih Bang. Sebelum